sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Shalom, selamat pagi sahabat, puji akan nama Tuhan. Kalau hari ini, pagi ini kita boleh berjumpa kembali, dan mari kita mengawali dengan hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi dan kita mau menikmati kasih-Nya lebih lagi.
kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh membuka mata kami Tuhan, kami boleh lebih lagi menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar kami mau awali hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau menikmati hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau berjalan Tuhan, melewati apapun. Semuanya ini Tuhan bersama dengan Engkau. Biar Engkau Tuhan terus koreksi hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya hidup kami boleh sejalan dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Yesus Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Bapa. Saat Sabtu ini Tuhan, saat kami bangun tidur menyembah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, itulah kesukaan kami. Lebih baik kami ada dalam rumah-Mu Tuhan, duduk selalu mendekat dengan hati-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, di Sabtu yang luar biasa indah ini Tuhan, kami tahu kami bisa bangun pagi itu karena kami punya kesempatan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat semua sahabat GPI Lamtera yang pagi ini mungkin masih dalam keadaan sakit, ataupun juga mungkin ada keluarga kami yang sedang lemah fisiknya. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, Kau berikan kesembuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun penyakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa, sembuh dalam nama Yesus. Sehingga apa yang mereka alami Tuhan, pemulihan yang mereka alami, membawa ucapan syukur yang tidak terhingga dalam kehidupan mereka Tuhan, sahabat kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi semua sahabat yang membutuhkan mujizat Tuhan. Tangan-Mu terlulur pagi ini Tuhan, memberikan mujizat buat kami semua. Buat kami semua yang mungkin masih terbelenggu dengan hal-hal yang tidak pantas Tuhan, hal-hal yang cabul, kehidupan yang tidak menyukakan hati-Mu. Kami berusaha menyadarkan Tuhan, bebaskan Tuhan, sadarkan mereka Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang sanggup merubah hati manusia kecuali Engkau sendiri Bapa. Pagi ini kami sungguh berdoa, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami pada saat Sabtu pagi ini Tuhan menyiapkan hati kami, membuka hati kami dengan hari yang baru, urapan yang baru, kesembuhan yang baru, hikmat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di bawah kolong langit tidak ada satupun nama yang sanggup menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau sanggup pulihkan kehidupan kami, Kau sembuhkan kami, dan Kau sanggup berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin. Shalom para sahabat GPI Lamtera. Kita ada di program Selamat Pagi Sahabat, mana Sabtu ini adalah awal minggu dari bulan Agustus. Kita percaya ini sudah minggu kelima saya menemani Anda setiap Sabtu pagi untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bisa sharing secara dua arah. Ingat, ini bukan tontonan saudara, ini bukan sinetron. Ini kita betul-betul sharing,
walaupun kita bukan di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama saling mendoakan, saling sharing. Saudara, kita bisa interaktif, Anda bisa ketik di live chat, ataupun Anda juga bisa di kolom komen Anda ingin bersaksi. Silahkan, Anda juga bisa hubungi sekretariat untuk mengirimkan video-video kesaksian kalau Anda ada di luar kota atau di luar negeri, ataupun Anda nggak mungkin datang ke gereja. Anda bisa lewat ke sekretariat, lewat WhatsApp, untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, pagi ini izinkan saya melanjutkan dari yang tempo hari kita sudah sharing tentang semut, kita juga sudah sharing tentang pelanduk, dan pagi ini saya akan sharing tentang belalang, saudara. Mari kita buka kitab Amsal yang singkat tapi dalam maknanya. Amsal 30 ayat 27 dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau sampai ayat ini kita suruh belajar dengan hikmat Tuhan dari binatang kecil yang namanya belalang. Dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Itu artinya Tuhan menghendaki untuk saudara dan saya belajar hikmat, bahwa sekalipun Anda dan saya mungkin belum ada pemimpinnya, tapi binatang belalang ini dapat berbaris dengan teratur, saudara. Di sini kita belajar hikmat dari belalang yang dapat menata kehidupannya, yang disiplin dan teratur, sekalipun tidak ada yang mengaturnya. Anda bisa bayangkan kalau orang hidup itu tidak ada keteraturan, saudara. Tidurnya begadang terus gitu kan. Kalau sudah tidurnya begadang, otomatis bangunnya kan siang, saudara. Begadang pun juga bukan karena melakukan hal yang perlu gitu ya. Melakukannya nggak perlu, saudara. Mungkin mabuk, judi, nonton televisi sampai pagi. Ya, kalau sekali-sekali acara bola boleh lah. Tapi kalau terus-terusan begitu hidup nggak teratur, saudara, otomatis bangunnya siang. Kalau bangun siang, orang pasti kan jadi semuanya sudah bekerja, otomatis di rumah sepi, tinggal dia. Apa yang dilakukan? Bingung lagi. Ngapain ya siang ya? Coba aku tak main ke tempat teman-temanku yang mungkin bisa diganggu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang-orang ini hidup tidak teratur, maka bagaimana bisa hidupnya itu bisa dalam keinginan Tuhan, saudara. Oleh karena itu Anda bisa bayangkan, Anda dan saya bisa melihat masa depan kita. Anda dan saya bisa melihat masa depan seseorang dengan memperhatikan kebiasaan rutin yang dilakukan oleh kita maupun orang lain. Setiap hari kayak apa? Akan kelihatan, saudara. Anda bisa melihat masa depan, saudara. Untuk itulah kenapa apakah kita itu mau menjalani kebiasaan baik setiap harinya dalam hal rohani, dalam hal jasmani, dalam hal kita membangun hubungan sosial, dalam kita itu mengatur keuangan, mencari uang itu buat kehidupan kita, kebutuhan kita, itu bisa disiplin atau enggak, bisa benar enggak, bisa teratur enggak, itu bisa kita lihat dari kesehariannya, saudara. Nah, itulah kenapa pagi ini kita sama-sama sharing. Saya pernah sharing tentang hukum 21:90. Artinya dalam 21 hari, kalau Anda mengubah kebiasaan yang lama, kebiasaan yang kurang baik itu diatur sedemikian rupa selama 21 hari atau 3 minggu, maka kebiasaan itu akan berubah, saudara. Akan berubah. Kalau terus Anda telateni secara teratur, Anda akan punya kebiasaan baru, saudara. Dan kalau Anda itu dengan disiplin bisa mengubah kebiasaan yang baru itu, yang baik itu menjadi 90 hari atau selama 3 bulan, maka Anda akan menjadi kebiasaan baru
berubah jadi karakter dan gaya hidup yang baru, saudara. Salah satu hal untuk kita amati gampang. Siapa di tempat ini yang mengamati anak-anak kita yang kalau sekolah bangun jam 5, kalau jamnya sekolah nih dibangun jam 5 atau maksimal jam 6 bisa gampang, ya kan? Sekolah masuk setengah 8, rumahnya lumayan jauh, jam 7 harus berangkat sehingga jam 6 harus sudah bangun atau setengah 6 bangun. Gampang. Tapi begitu masuk masa libur panjang 1 bulan, saudara, bangunnya bukan jam 6, saudara, bangunnya jam 8, jam 9, setengah 10. Begitu selama 1 bulan, berarti kan lebih dari 21 hari kan, saudara. Dia kan punya kebiasaan bangun siang, yaitu bangun agak siang, maksudnya jam 8, jam 9, atau mungkin jam 10. Maka hari pertama masuk sekolah, kalau nggak dilatih sebelumnya bangun jam 5 lagi atau jam 6 lagi, wah wes mulai perang kecil, saudara, ya kan? Ada yang mulai ngasih cipratan-cipratan air pada anak kita di area wajah, ya kan? Cipratan air beker 2 sudah ditendang, nggak konjat, akhirnya gebyur ember, saudara, baru bangun gitu. Anda lihat selama 21 hari sekolah, dia baru balik ke kebiasaan yang baru, bangun jam 5, gitu kan? Sama, saudara. Kalau Anda punya kebiasaan kurang baik, kebiasaan disiplin yang tidak ditekuni sungguh-sungguh, terus ritmenya dilakukan terus disiplin, nggak teratur, ya Anda selama 21 hari hidup Anda nggak akan teratur. Hidup kita nggak akan disiplin. Tapi kalau kita mau mengubah dengan sesuatu yang baru, cobalah dari 21 hari yang pertama. Terus lakukan itu selama 90 hari, Anda akan punya karakter, Anda punya gaya hidup yang baru. Yang setuju katakan yes. Oke. Nah, saudara, ada urutan langkah-langkah yang dapat saudara dan saya lakukan supaya kita tuh belajar hidup dengan disiplin dan teratur, saudara. Yang pertama, Anda harus punyai keinginan terlebih dahulu, saudara. Dulu kalau saya masih jadi perokok berat, habis makan itu mulut saya tuh kecut, saudara. Selalu saya sudah standby, habis makannya selesai langsung ambil rokok, gitu kan. Terus setelah saya mulai bertobat, terjadi teguran keras dari anak saya memutuskan untuk saya berubah. Maka tahap pertama, saya harus ingin berubah. Ada keinginan, ada desire, maka I want, saya ingin berubah. Tahap pertama, saudara, ada keinginan dulu. Tahap kedua apa, saudara? Setelah Anda ingin, maka Anda ambil keputusan. Karena kalau sekedar keinginan, nggak ada keputusan, selamanya akan seperti itu, saudara. Setelah ingin, ambil keputusan, ada decision, ada keputusan. Maka dari sekedar I want menjadi I will, saudara. Saya akan lakukan, gitu kan. Nah, kalau sudah ada keputusan, maka tahap ketiga adalah Anda harus disiplin, saudara. Jadi dari yang pertama desire, naik ke decision, akhirnya naik lagi ke disiplin. Bahasa Semarangnya bisa nggak bisa, harus bisa. Disiplin, bahasa Inggrisnya I must. Aku harus lakukan. Wah, aku nek bangun siang ki gak iso. Kok bangun siang pasti bisa. Bangun pagi saat teduh nggak bisa aku ini. Ya berarti ingin nggak? Pengen. Kata orang tua dulu kan, kalau kerja buka toko ataupun buka apapun, berangkatnya siang, katanya berkatnya ditotol ayam, gitu kan. Dan ini ayam yang mana, gitu kan. Wong ayam juga siang keluar terus, gitu kan. Nah, akhirnya ya aku saat teduh nih. Awal-awal weker 2, saudara. Lama-lama karena aku harus saat teduh, aku ingin memuji dan menyembah Tuhan, ya sekarang nggak pakai weker, saudara. Berapa banyak Anda yang jam 3 pagi tanpa pakai weker bangun sendiri, ya kan?
Saya tanpa pakai weker bangun sendiri. Mau tidurnya jam 1 malam, tetap subuh bangun. Cuma tidur 2 jam, 3 jam tetap bangun. Kenapa? Sudah terjadi. Aku harus bangun. Aku mau saat teduh. Itu langkah ketiga harus dilakukan. Nah, langkah yang keempat adalah Anda harus belajar menyukai. Delight, menyukai. Kalau suka, maka dalam hati kita berkata apa? I like, aku suka. Tidur gitu loh. Wong tidur baru jam 12 kok bangun jam 3. Lah aku suka kok. Nggak ada orang yang mengganggu aku saat teduh. Nggak ada orang yang ganggu aku bisa bincang-bincang dengan Roh Kudus. Baca firman itu rasanya kayak hidup. I like, aku suka. Maka Anda akan menjadi langkah yang kelima. Anda akan default. Default itu kalau bahasa errornya, bahasa umum orang lihat itu seperti lalai dan cacat. Tapi karena sudah dirubah, kelalaian kita sebelum-sebelumnya, ketidaksempurnaan kita, default itu kalau dalam teknologi informasi artinya adalah barang bawaan. Standarnya wis ngono. Standarnya sudah berubah, saudara. Maka Anda dan saya akan jadi inilah saya. I am. Itulah kenapa kalau kita lihat di Kisah pasal pertama ayat 3, saudara. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 3 dikatakan kepada mereka, Ia huruf besar, artinya Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang. Perhatikan. Anda bisa garis bawah ini. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa masih diulang-ulang? Kenapa 40 hari sesudah kebangkitan Yesus? Tuhan Yesus Kristus mesti berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa Tuhan Yesus harus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah, saudara? Kalau Anda baca di Yohanes 21 ayat 3, saudara. Saya coba buka Alkitab saya. Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara perhatikan, Anda dan saya kalau ditinggal oleh pemimpinnya, ditinggal oleh Tuhan, muridnya saja balik, saudara. Jadi penangkap ikan lagi, saudara. Hebat kan? Sudah balik jadi penangkap ikan dan Anda baca, tidak dapat apa-apa. Itulah kenapa salah satu contoh Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid punya tujuan untuk membangun kebiasaan baru supaya menjadi karakter dan gaya hidup para murid yang baru lagi. Orang balik nang pekerjaan yang lama, sudah penangkap ikan lagi, balik nelayan lagi. Kalau Tuhan Yesus nggak menampakkan diri berulang-ulang, kalau sampai enggak, saudara, dengan mudahnya mereka kembali pada kebiasaan lama. Jadi nelayan, menangkap ikan, saudara. Saudara, kalau Anda lihat pembukaan Olimpiade di Paris 2024 ini, tanggal 27 Juli dini hari, saudara, buat acara pembukaan. Berbagai pertunjukan ditampilkan mengangkat sejarah dan budaya Prancis. Tapi yang membuat saya kaget, saudara, salah satu penampilan yang disuguhkan di Olimpiade yang sebesar itu
di mana seluruh mata di dunia memandang ke acara itu. Ada 18 artis memparodikan lukisan ikonik Leonardo da Vinci yang menggambarkan perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus sebelum dijemput dieksekusi oleh pasukan Romawi. Dibuat parodi, saudara, dilakukan oleh para LGBT, saudara. Dan yang waktu saya lihat cuplikannya, ada satu artis yang dicat biru hanya menggunakan celana dalam, saudara, ditampilkan di sana. Dan Yesus digambarkan oleh seorang LGBT juga yang badannya juga gemuk, gitu ya. Anda bisa baca sendiri di Google. Saya sungguh kaget. Kenapa acara yang sebesar itu mereka bisa tampilkan dengan santai, saudara, dibuat guyonan, gitu kan. Nah, kalau Anda lihat banyak cuitan-cuitan dari kaum Kristiani yang kecewa, gitu. Tapi kita sudah terbiasa untuk hidup, punya gaya hidup, punya lifestyle untuk mengampuni, saudara. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, gitu kan. Mereka pikir itu entertain yang lucu, dibuat parodi, saudara. Itulah kenapa pagi hari ini, kalau Anda memang dalam kondisi tidak ada pemimpin, belum punya pemimpin yang mengarahkan Anda, saran saya, Anda punya ya komunitas yang bisa mengarahkan Anda. Begitu komunitas itu nggak bisa mengarahkan Anda masuk dalam komunitas yang salah. Nggak perlu lama, saudara. Nggak perlu lama. Dalam waktu 1 minggu Anda akan Anda berkata dalam hati, maklumlah, lucu, maklumlah, gaya hidup kayak gitu tuh ya asik juga sih, lucu, keren. Lama-lama Anda dari memaklumi, Anda akan melakukan gaya hidup seperti orang-orang itu selama 21 hari, selama 3 minggu. Maka Anda akan masuk dalam kebiasaan baru yang mereka lakukan, yang salah, saudara. Dan kalau Anda biarkan selama 90 hari, saudara, Anda akan jadi anggota VIP-nya mereka. VIP yang salah semua, saudara. Pertanyaan saya, ngapain, saudara? Buat apa itu? Itulah kenapa pagi ini ada 3 kebiasaan baru yang hendak Tuhan Yesus tanamkan dalam diri para murid, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus hendak membangun budaya berkumpul. Tuhan Yesus hendak membangun budaya bersekutu untuk berdoa dan menyembah Dia, bukan berkumpul untuk cangkruan, bukan, saudara, tapi untuk berdoa dan menyembah Dia. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 1 dan 2, saudara. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Yang kedua dikatakan ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Anda lihat, di pantai itu berkumpul. Mari kita lihat, kita bandingkan di Ibrani 10 ayat 25. Apa yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 25? Janganlah, apa, saudara? Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Awalnya dibiasakan, nggak ke gereja nggak apa-apa, online saja nggak masalah, sama saja. Padahal, saudara, beda. Lain kalau kita sakit, lain kalau kita ada keterbatasan fisik sehingga kaki Anda nggak bisa berjalan. Itulah kenapa kalau dibiasakan bahaya, saudara. Dan dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, tetapi marilah kita, apa, saudara, saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah kenapa 3 kebiasaan baru yang hendak Tuhan Yesus tanamkan dalam diri para murid. Yang pertama dimulai dari apa? Tuhan Yesus hendak membangun budaya berkumpul, bersekutu untuk berdoa dan menyembah Dia. Jangan menjadi pendoa-pendoa sendirian, saudara. Anda akan lemah. Kumpullah dalam komunitas sel. Biasakan diri Anda, paksa diri Anda untuk berkomunitas sel. Itulah kenapa kalau Anda merasa, waduh aku jauh dari GPI Lantera. Itulah kenapa saya terus memahami bahwa pasti ada jemaat online GPI Lantera yang membutuhkan komunitas sel. Itulah kenapa saya akan terus menemani Anda, terutama di setiap Sabtu pagi, untuk kita sama-sama berkomsel udara, sel grup udara, saudara. Satunya Anda bisa aktif dengan selamat pagi sahabat yang setiap hari Sabtu pagi, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus hendak membangun kebiasaan mendengarkan suara firman-Nya. Nggak cuman kumpul, tapi yang kedua juga membangun kebiasaan mendengarkan suara firman-Nya. Bukan cangkruan, bukan ngomong ngalor ngidul, ngomong kosong semua, bukan ngomongan sesuatu yang nggak berarti. Enggak, saudara. Membangun kebiasaan mendengarkan suara firman-Nya. Yohanes 21 ayat 6 dan 7. Yohanes 21 ayat 6 sampai 7. Kita baca mulai dari ayat 5 saja. Jadi Yohanes 21 ayat 5 sampai 7. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Setelah mereka jadi nelayan kan, ya nggak dapat apa-apa tuh saudara semalaman tuh. Jawab mereka apa saudara? Tidak ada. Sudah ditebak. Orang yang balik kebiasaan lama dengan memakai paradigmanya sendiri, ya nggak dapat apa-apa. Anda mau kerja sampai lemes saudara, kalau itu bukan dari Tuhan, ya nggak dapat apa-apa saudara. Yang 6 ayat 6 dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Berarti kan, ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, dia langsung tahu, itu Tuanku. Semua orang itu butuh pemimpin. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan pada Anda. Tuhan pasti tunjukkan juga kepada kita semua, termasuk saya. Siapa yang akan harus memimpin Anda untuk mencapai tujuan Tuhan? YouTube channel banyak, saudara. Pendeta banyak. Yang tidak pendeta juga banyak. Mentor banyak. Mentor duniawi ada, rohani ada. Tapi kalau Anda menyerahkan hidup Anda pada Kristus, Anda akan diarahkan kepada siapa Anda harus dibimbing. Di saat Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kalau Anda baca di Yohanes 10 ayat 27 dan 28, Anda harus perhatikan kata-katanya apa, saudara? "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ayat 28, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Seekor domba membutuhkan suara gembalanya.
Karena domba itu adalah makhluk yang lemah, saudara. Kalau Anda memperhatikan kawanan domba, sekawanan Anda kasih garis lingkaran terbesar dari semua domba yang paling pojok di garis ini. Anda lihat, jarang ada domba yang berani melewati garis, kecuali domba ndablek, saudara, berani keluar dari garisnya. Apalagi itu sudah dijadikan perintah sama gembalanya, jangan keluar garis ya. Itu domba-domba itu berkerumun dan tidak keluar garis. Nah, gembala itulah yang menuntun para domba dengan suaranya, supaya para domba itu mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang. Para domba mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda masih mendengarkan suara gembala Anda, saudara? Saat dia di pagi hari memanggil Anda, bangun nak, aku pengen ngomong-ngomong banyak sama kamu. Apakah Anda memilih untuk, bukan suara Tuhan lah, tidur lagi aja? Saat Anda tidak mau berangkat ke gereja, tidak usah gereja-gerjaan lah, tidak membuat kaya. Gereja ya buat apa? Nggak membuat hidupku berubah, tidak nambahi omset di hari Minggu, buat apa? Padahal Tuhan ingin ngomong apa? Kalau kamu mau hidupmu berubah, rohanimu, jasmanimu, kehidupan sosialmu, keuanganmu, kamu harus ke gereja. Anda nggak mungkin meniru murid-murid Yesus yang begitu ditinggal oleh pemimpinnya, kembali pada pekerjaan yang lama, nelayan. Dan setelah semalam-malaman bekerja, tidak dapat apa-apa. Bukankah Anda dan saya butuh dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan suara gembala agung kita, Tuhan Yesus? Tadi barusan saya ketemu dengan teman saya. Beliau bergerak di bidang jual beli mobil. Yang membuat saya kaget. Saya tanya, gimana market jual beli mobil? Lesu. Banyak teman-teman, karena saya hobi mobil, otomatis banyak orang-orang ini ngomong lesu lagian. Tadi barusan sebelum saya sharing ini, saudara, saya berkomunikasi. Dia cerita, bulan ini aku bisa laku sekian banyak mobil. Kamu tahu, iklan gak kurang-kurang, marketing gak kurang-kurang, nggak ada, nggak ngefek. Tiba-tiba ada orang datang ke tokoku, orang bule, tiba-tiba beli mobil nggak nawar. Ada lagi orang datang, beli lagi. Tiba-tiba orang ini cerita, saudara. Seorang pria yang saya lihat badannya kekar, dia bisa meneteskan air mata, saudara. Saya dan Brandon juga sama-sama meneteskan air mata, bukan karena saya punya masalah, tapi saya melihat orang ini menangis karena kebesaran Tuhan. Saya ikut nangis karena saya melihat Tuhan amazing. Saat banyak orang dalam usaha yang sama itu mengalami kelesuan dalam usahanya, tapi Tuhan tolong orang ini, saudara. Kalau Anda domba Tuhan, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia, jangan berontak. Jangan pernah berontak. Poin yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus hendak membangun kebiasaan apa, saudara? Melayani dan menolong. Kalau Tuhan tolong Anda begitu rupa, pasti ada tujuan yang tidak bisa Anda hindari. Apa, saudara? Tuhan Yesus hendak membangun kebiasaan melayani dan menolong, saudara. Mana ayatnya, Pak? Kita lihat Yohanes 21 ayat 13-14 ngomong apa? Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati.
Kenapa sampai menemui muridnya pun dia mengambil roti dan memberikannya kepada mereka? Kekuatan Injil itu ada pada kasih Yesus Kristus. Saat Yesus menjumpai Anda lewat roh dan firman-Nya, itu artinya dia melayani Anda, saudara. Pelayanannya sudah dilakukan kepada Anda dan saya hingga dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus hendak membangun kebiasaan melayani dan membantu orang lain, supaya para murid tidak menjadi orang yang egois, tidak jadi orang yang cuma mementingkan dirinya sendiri. Sebagai penutup, Filipi 2 ayat 4 ngomong apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ciri hidup orang Kristen adalah tumbuhnya kebiasaan baru yang mewarnai dalam kehidupan Anda dan saya. Tanpa kebiasaan baru yang sehat, mustahil iman Anda dan saya akan kuat. Kebiasaan berkumpul, kebiasaan bersekutu dengan saudara seiman, kebiasaan mendengarkan firman Tuhan, dan yang ketiga, kebiasaan melayani adalah kebiasaan yang baru, yang paling standar dilakukan pengikut Kristus. Yang setuju katakan, saya mau Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama dengan saya. Ketik di live chat, saya mau Tuhan. Kebiasaan ini harus ditingkatkan karena akan meningkat menjadi karakter dan berlanjut lagi menjadi sebuah budaya orang Kristen. Apa budaya orang Kristen? Saya ingatkan lagi, suka berkumpul dan bersekutu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, suka melayani dan menolong orang lain. Semoga pagi ini rohmu bergejolak, saudara. Anda semangat lagi, Anda fresh lagi. Besok perjamuan kudus kita ketemu di gereja dengan roh yang baru, yang menyala-nyala, penuh ucapan syukur untuk terus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mau menolong orang lain, saudara, dalam komunitas yang benar, komunitas yang sehat. Mari tutup Alkitabmu, kita nyanyi sama-sama. Ya Tuhan, mari Tuhan, kami mau dekat, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kau
punya kebiasaan hidup yang tidak teratur. Aku hidup sesuai dengan caraku sendiri. Terlalu banyak waktu yang aku buang, Tuhan, sehingga sarang kehidupan ekonomiku kurang baik. Bahkan anak-anakku pun sudah mulai, Tuhan, mengalami kesulitan dalam bayar uang sekolah. Bukan salah mereka karena salahku. Kalau Anda mulai sekarang ini merasa bahwa Anda harus diubahkan, ingat, tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengubah Anda dan saya, kecuali Roh Tuhan. Kalau pagi ini Roh Kudus arahkan pada Anda untuk berubah, nah, paksakan untuk disiplin dan teratur. Seperti belalang yang gak punya raja, tapi dia sanggup untuk berbaris dengan teratur. Kalau pagi ini yang menjadi pergumulanmu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa, ini anak-anakmu Tuhan, yang pagi ini minta pertolonganmu Tuhan, dengan penuh kesadaran, untuk mengubah lifestyle-nya Tuhan, mengubah kebiasaan setiap hari yang tidak efektif dan tidak efisien, mengubah kebiasaan membuang-buang waktu dengan percuma, tidak sadar bahwa waktu tidak bisa kembali. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ajari kami punya kebijaksanaan untuk bisa membuat waktu itu sungguh berharga, untuk memuji, menyembah, berkarya selama kami ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kirimkan mentor-mentor buat mereka. Kirimkan pemimpin yang layak untuk mereka bisa ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Yang kedua, saudara, kalau pagi ini Anda merasa Anda terikat oleh hal-hal yang Anda nggak bisa lepas, kebiasaan-kebiasaan yang Anda nggak bisa lepas. Mungkin Anda meminum sesuatu yang membuat Anda itu ketagihan, saudara. Terus Anda lakukan. Dan sekarang Anda mulai merasakan efeknya, saudara. Anda mulai merasakan kesakitan. Anda suka minum minuman keras mungkin. Anda suka minum minuman obat-obatan tertentu yang menurut Anda itu bisa menghilangkan sakit sesaat, bisa menghibur sesaat. Tapi ternyata kebiasaan itu berlanjut bertahun-tahun. Dan sekarang Anda mulai ada keluhan, saudara. Anda mulai kena keluhan di ginjal. Anda mulai kena keluhan di tubuh Anda. Dan hari ini Anda sadar bahwa itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil karena pengaruh teman-teman Anda, saudara. Anda punya kebiasaan yang tidak bisa lepas. Mungkin dari rokok, saudara, dari vape, atau dari apapun yang membuat Anda ini sulit sekali lepas. Dan Anda ingin sekali lepas, tapi Anda nggak bisa lepas. Karena Anda sudah mengerak, berkarakter kuat di sana. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kalau hari ini aku mengalami banyak hal-hal yang buruk, sesuatu yang aku lakukan tiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan bertahun-tahun, ketagihan oleh hal tertentu, obat-obatan, minum, ataupun mungkin judi, ataupun nonton tayangan-tayangan cabul, atau apapun yang tidak bisa membuat aku lepas karena sudah terbiasa bertahun-tahun. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Tuhan sendiri yang angkat kebiasaan ini. Enyah, punya keputusan untuk menghilangkan, hancurkan Tuhan semua tayangan-tayangan cabul itu Tuhan. Buat mereka sadar, buat mereka lepas sama sekali. Dalam nama Yesus, hanya Roh-Mu saja yang sanggup membuat kami punya kebiasaan yang sehat. Hanya Roh-Mu yang sanggup membuat kami punya karakter yang lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Buat kami punya keputusan yang kuat dan berdisiplin melakukannya. Dimulai dari 3 minggu, dari 21 hari pertama, meningkat sampai 3 bulan pertama, dan akhirnya kami lepas sama sekali. Di dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan pagi hari ini, saudara, mari kita sebelum mengakhiri program kita Selamat Pagi Sahabat, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua,
dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan kemurahan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Selama Anda hidup sesuai dengan perkataan firman-Nya, dan Anda merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun Anda melakukannya, dan Anda akan punya kebiasaan baru, punya karakter yang diubahkan Tuhan, maka selama-lamanya Anda akan disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Saya meminjam jempol Anda untuk like and subscribe, supaya Anda bisa terus menikmati program-program bersama dengan GPI Lentera. Tuhan memberkati.